I just had to let you know you're Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan yang saya hormati Ibu Lia, karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil yang telah kami peroleh, yaitu sebuah literatur yang berjudul Analisis Perbedaan antara Motivasi Wisatawan dan Dilema Etika. Adapun yaitu saya sendiri dari Dunia Sarah, saya Muhammad Suti, saya dari Dunia Dewi, saya Adamna Besma, saya Dunia Mulia, dan satu lagi kelompok kami Sarita Agustina tidak dapat hadir karena sedang ada halangan. Sebelum masuk ke setiap literatur, ini akan menjelaskan apa saja yang kami kerjakan. Itu ada pengertian literatur, ada proses penelitian dan tahap literatur. Kemudian ada studi literatur pertanyaan khusus, journalism, metodologi studi literatur, dan penjelasan teori, analisis ruang 1 dan 2, benturan motivasi ruang 1 dan 2, dan kasus dan yang terakhir adalah kesimpulan. Materi pertama yaitu apa itu studi literatur. Menurut Surah An-Nahl metode yang melibatkan kesimpulan dan pengorganisasian artikel atau buku serta hasil penelitian terdahulu untuk penyimpanan kajian. Kemudian menurut Pertiwi itu merupakan serangkaian kegiatan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat dan mengolah bahan penelitian. Nah, hasil dari kesimpulan keduanya dapat dipahami bahwa studi literatur itu membantu peneliti memahami suatu fenomena berdasarkan penelitian yang telah ada sebelumnya. Kemudian ke tahap-tahap studi literatur. Dalam tahap literatur ini yang pertama itu adalah formulasi permasalahan, di mana kita menentukan permasalahan apa yang kita ambil. Kemudian ada pencarian literatur, yaitu temukan ilmuwan literatur yang relevan dengan penelitian yang akan kita bahas. Kemudian yaitu ada evaluasi data, yang dimana mencari dan menyimpan data yang tepat sesuai dengan yang kita butuhkan untuk kita membahas fenomena reproduksi. Kemudian yang terakhir ada analisis dan interpretasi, yaitu analisis dan interpretasi diskusikan, kemudian temukan serta dibahas literatur. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh kami. Selanjutnya yaitu proses penelitian. Proses penelitian itu dibagi menjadi menentukan topik permasalahan, merancang metodologi, mengumpulkan data, menganalisis data, serta membuat kesimpulan. Selanjutnya, apa itu literatur wisata minat khusus? Studi literatur wisata minat khusus adalah metode penelitian yang mengkaji secara mendalam sumber pustaka seperti jurnal, buku, dokumen kebijakan, serta untuk menganalisis, mengetahui, menentukan konsep, dan untuk pengembangan perjalanan wisata yang berfokus pada wisata minat khusus wisatawan. Selanjutnya yang akan dilakukan oleh Bapak. Oke, sebelumnya saya menjelaskan tentang proposal. Mungkin dari teman-teman sudah ada yang punya judul proposal yang mengangkat dari representasi manajemen. Sebelumnya kita harus tahu juga apa itu konten dari proposal. Nah, dan proposal ini sesuai dengan artinya secara akhirat dan bahasa Inggris, yaitu setelah atau dalam bahasa Indonesia itu bahasa wisatawan yang memperhatikan bahwa dan tujuan itu bentuk perjalanan wisata ke dalam tempat-tempat
yang ada unsur kematian ataupun tragedi ataupun seperti sejarah atau kejadian mengerikan. Jadi orang-orang yang cenderung punya hobi ataupun ketertarikan ke hal-hal yang gelap atau kelam gitu teman-teman ya. Nah sebenarnya untuk di tourism ini bisa dikatakan kategori misalnya aneh gitu teman-teman ya. Karena di tourism itu kan orang relatif mencari hal-hal yang perlu kesenangan ataupun hal-hal have fun yang tidak ada kejadian ataupun kejadian tragedi yang tidak enak gitu sebenarnya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi contoh dan tourism ataupun wisata alam yang ada di tourism itu seperti lokasi perang ataupun ada juga seperti di lokasi bencana alam ataupun tempat-tempat konservasi seperti yang akan kita jelaskan di studi kasus yang akan ada di slide selanjutnya. Nah, di situ wisata ini tidak hanya bertujuan untuk hiburan semata bagi orang-orang yang suka ada sense of humor atau dan sebagainya teman-teman, tapi juga memberikan pengalaman emosional serta pembelajaran sejarah. Jadi belajar sejarahnya bagi orang-orang yang suka dengan sejarah ataupun teman-teman IPS gitu contohnya teman-teman ya. Nah kan di sejarah itu sudah banyak terjadi tragedi ataupun perang yang dapat memunculkan minat ataupun interest masing-masing orang gitu. Nah di sini mereka bertujuan untuk untuk mendalami nilai sejarah yang ada gitu yang kuat, namun juga menimbulkan dilema etika juga teman-teman. Dilema etika tentang komersialisasi tragedi. Selain itu, fenomena ini juga semakin berkembang dalam pariwisata. Jadi semakin banyak istilahnya itu minatnya di bidang pariwisata modern, karena wisatawan yang interest ke tourism itu tidak hanya mencari hiburan ataupun pengalaman, tapi juga reflektif yang berpengalaman terhadap peristiwa sejarahnya. Jadi setelah saya jelaskan dari tourism ataupun pengertian ini, kenapa kami mengambil dan tourism sebagai studi literatur kami. Jadi alasan itu karena dan tourism ini memiliki nilai sejarah yang kuat. Itu pertama yang seperti saya jelaskan tadi, dan juga menimbulkan keilmuan etika tentang komersialisasi tragedi, dan juga makin berkembangnya dan tourism di kawasan modern. Lanjut ke teori. Nah, di dalam studi literatur wisata khusus, studi literatur dan tourism ini ada landasan teori itu berupa landasan teori yang kami ambil. Yang pertama itu ada the dark spectrum. Nah, di dark spectrum ini dia menjelaskan bagaimana tingkat kegelapan ataupun tingkat suatu destinasi wisata itu seberapa jauh terdiri ataupun sejarah dalamnya yang ada gitu. Nah, itu tuh berpaku pada kematian ataupun tragedi masa lampau yang terjadi. Jadi dinilai dari seberapa jauh itu teman-teman. Contoh kayak di kawasan itu sudah banyak pengalaman massal ataupun korban-korban yang jatuh. Jadi di situ bisa dinilai tingkat kegelapannya ataupun yang bersifat otentik atau memorial. Lalu selanjutnya ada push and pull factor. Nah, push and pull factor ini ada dua pengertian. Yang pertama itu push factor. Nah, push factor ini apa? Push factor itu adalah motivasi internal wisatawannya. Sedangkan dari pull factor itu yang menarik ataupun daya tarik yang dimiliki oleh destinasi wisata dalam tourism tersebut. Lalu selanjutnya landasan teori tentang modification of grid. Nah, apa itu modification of grid? Modification of grid ini yang paling menarik ataupun yang istilahnya saya ambil sebagai itu yang menjadikan landasan teori dan tourism itu sebagai tempat wisata yang menarik gitu. Nah, karena di landasan teori modification of grid ini dia menjelaskan bahwa proses ketika bencana ataupun hal-hal tragedi
ini yang ada di Dark Center itu yang dikemas ke dalam produk dan dijadikan produk dalam industri pariwisata. Jadi istilahnya dia cara pemasaran cerita atau sejarah-sejarah cerita itu dijadikan ke daya tarik wisata itu. Nah, lalu selanjutnya adalah teori yang disebut dengan dissonant heritage. Nah, apa itu dissonant heritage? Dissonant heritage ini adalah warisan sejarah yang mengangkat sejarah terhadap itu yang memiliki makna berbeda. Makna berbeda itu bagi kelompok-kelompok yang ada di seluruhnya ataupun kelompok-kelompok wisatawan. Selanjutnya adalah metodologi studi literatur yang akan dijelaskan oleh PIX. Selanjutnya metodologi studi literatur. Nah, di sini itu kami menggunakan sebanyak 20 jurnal literatur yang dibagi lagi menjadi 2 fokus pembahasan. Fokus yang pertama itu mengenai motivasi kunjungan wisatawan dan fokus kedua itu mengenai dilema etika. Lalu ini merupakan diagram tahun terbit jurnal yang digunakan. Serikat membaginya menjadi 3 kelompok yang masing-masing itu memiliki selisih 3 tahun. Kelompok pertama itu dari 2018 sampai 2020 sebanyak 3 jurnal dengan persentase 15%. Lalu kelompok kedua 2021 sampai 2023 sebanyak 6 jurnal dengan persentase 25%. Lalu kelompok ketiga 2024 sampai 2026 sebanyak 12 jurnal dengan persentase 60%. Selanjutnya ini merupakan diagram dari sumber literatur yang digunakan. Untuk fokus pembahasan pertama itu motivasi kunjungan wisatawan ada menggunakan sebanyak 11 jurnal dengan persentase 55%, dan juga untuk fokus kedua itu dilema etika sebanyak 9 jurnal dengan persentase 40%. Lalu ini merupakan tabel dan klasifikasi sumber literatur yang kami gunakan. Karena terlalu banyak untuk dijelaskan satu-satu, teman-teman bisa melihat dari ini yang sudah kami berikan itu. Nah, selanjutnya ini temuan pertama. Jadi kami melakukan analisis mengenai motivasi kunjungan wisatawan. Nah, berdasarkan dari 11 jurnal yang kami gunakan, itu kami menemukan bahwa setidaknya ada 4 faktor utama yang mendorong wisatawan itu untuk berkunjung ke lokasi dan turisme. Faktor yang pertama itu untuk merasakan pengalaman yang unik dan berbeda, di mana wisatawan itu sering kali mencari atmosfer yang tidak dapat ditemukan di destinasi wisata lain. Lalu yang kedua, karena kita ingin tahu tentang kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu di situs tertulis tersebut. Lalu yang ketiga, edukasi sejarah untuk memperdalam pengetahuan mereka mengenai kronologi dan fakta di balik sejarah tertulis tersebut. Lalu terakhir, karena rasa empati, di mana wisatawan itu ingin memberikan penghormatan kepada para korban. Lalu untuk melanjutkan poin sebelumnya, kami juga menganalisis mendalam mengenai bagaimana motivasi itu bekerja dalam diri wisatawan. Di sini kami menemukan ada 3 poin. Yang pertama itu adanya hubungan dengan teori push and pull factor, di mana wisatawan itu melihat adanya keinginan internal wisatawan seperti keinginan untuk belajar yang dengan dari lokasi itu sendiri. Yang biasanya hal itu diperkuat dengan adanya narasi dan storytelling dari situs tertulis tersebut. Lalu yang kedua, adanya pergeseran motivasi. Biasanya wisatawan itu pada awal ketika mereka datang ke lokasi turisme karena rasa penasaran dan hanya ikut-ikutan tren, malah ketika mereka sudah berinteraksi langsung dengan situs tersebut, motivasi mereka berubah menjadi perasaan terharu dan juga ingin belajar lebih dalam mengenai situs tersebut. Lalu poin penting dari perjalanan ke lokasi turisme ini berfungsi sebagai penemuan diri atau self discovery. Hal ini dikarenakan
berkunjung dan mengetahui sejarahnya, mereka itu dapat perspektif baru mengenai kehidupan mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabi. Selanjutnya yaitu temuan 2 analisis dilema etika. Dari 9 jurnal yang kami bedah tuh kami menemukan masalah etika utama. Yang pertama yaitu eksploitasi penderitaan korban. Nah, banyak destinasi dan turisme itu berisiko menjadi tragedi sebagai komoditas, di mana penderitaan korban itu dipertontonkan secara berlebihan untuk menarik minat wisatawan. Nah, jika tidak dikelola dengan empati dan edukasi yang tepat, hal itu dianggap kita tidak menghargai korban dan keluarga korban. Nah, selanjutnya pemudaran makna sejarah. Ketika lokasi tragedi itu lebih difokuskan kepada daya tarik wisata daripada nilai historisnya, makna dari sejarah itu bisa memudar. Informasi-informasi yang disampaikan itu kadang disederhanakan atau dikemas secara dramatis untuk menarik minat pengunjung. Yang ketiga yaitu perilaku tidak etis di media sosial. Fenomena foto, selfie, candaan atau konten yang tidak pantas seringkali terjadi di lokasi tersebut. Nah, hal itu menunjukkan kurangnya kesadaran etika pengunjung terhadap nilai sakral ataupun memorial dari tempat tersebut. Yang terakhir ada kepentingan ekonomi. Nah, turisme itu seringkali menjadi sumber pendapatan daerah. Namun muncul dilema antara keuntungan ekonomi dan tanggung jawab moral. Nah, jika orientasi terlalu komersial, nilai kemanusiaannya bisa terabaikan. Nah, yang selanjutnya itu analisis kedalaman dilema etika. Nah, adalah proses ketika rasa duka ataupun yang pertama yaitu hubungan commodification of birth. Adalah proses ketika rasa duka atau tragedi sejarah dijadikan komoditas barang bernilai jual untuk kepentingan ekonomi. Contohnya tuh dijadikan tempat wisata atau produk komersial. Yang kedua yaitu pergeseran dilema etika. Perubahan sudut pandang dari menghormati, mengenang, menjadi memanfaatkan peristiwa tersebut untuk kepentingan ekonomi. Selanjutnya, yang terakhir poin pentingnya itu merupakan pertentangan antara menjaga nilai kemanusiaan dan menghormati korban dengan kepentingan finansial. Materi selanjutnya yaitu tentang motivasi kunjungan wisatawan dan dilema etika. Nah, kami melakukan diskusi dan dari diskusi kami itu kami menemukan ada 4 benturan yang terjadi antara 2 fokus pembahasan tersebut. Nah, yang pertama itu kami menemukan adanya benturan dan motivasi kunjungan wisatawan untuk mencari pengalaman unik dan memuaskan rasa ingin tahu yang malah berbenturan dengan perilaku tidak etis di media sosial. Banyak wisatawan itu beranggapan bahwa destinasi tidak hanya sekedar destinasi yang memiliki latar belakang foto yang keren dan juga unik, sehingga mereka itu mengabaikan fakta balik sejarah situs tersebut. Hal ini itu memicu munculnya daftar gratis di mana wisatawan itu akan bergaya tidak etis di lokasi tertentu tersebut. Lalu yang kedua benturan antara edukasi sejarah dengan memudahnya nilai sejarah itu sendiri. Saat itu banyak wisatawan yang lebih tertarik dengan aspek luar seperti ulasan viral di internet dibandingkan dengan sejarah tempat tersebut. Kita untuk mencari minat pengunjung, banyak pengelola objek wisata dan kultur ini menambahkan narasi seperti menambahkan ke aspek horor atau mistis yang dianggap laku di kalangan wisatawan. Lalu yang ketiga, di sini masuk ke dalam modifikasi duka, yaitu benturan antara empati dengan eksploitasi penderitaan korban.
seringkali memunculkan pertanyaan bahwa mereka itu datang ke lokasi untuk berempati kepada para korban atau karena senang melihat penderitaan dari para korban. Dilema etika ini muncul ketika duka dan penderitaan korban dibungkus menjadi paket wisata untuk dijual untuk mengambil keuntungan, sehingga memberikan resiko besar seperti penderitaan manusia tidak lagi dihormati sebagai tragedi, melainkan hanya dianggap sebagai produk jual yang kehilangan kesakralannya. Lalu yang terakhir, benturan yang terjadi pada manajemennya, di mana adanya benturan pada dinas khusus wisatawan dengan kepentingan pengelolaan. Seperti yang kita tahu, untuk melestarikan atau mengelola suatu objek wisata itu pastinya memerlukan biaya yang sangat besar. Sehingga apalagi untuk objek wisata dan turisme yang kebanyakan itu gedung-gedung tua atau gedung-gedung tua yang dari sejarah itu pastinya memerlukan biaya yang sangat besar. Jadi karena hal itulah pengelola turisme ini mementingkan nilai komersial di atas nilai moral demi menutupi biaya perawatan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rami. Selanjutnya itu edukasi nasional untuk Sewu. Dari sisi motivasi, wisatawan Nusantara dimotivasi oleh pencarian pengalaman baru dan rasa ingin tahu. Wisatawan tertarik mengetahui sejarah pulau Sewu sebagai saksi bisu kekejaman kolonial Belanda dan Jepang. Dari media yang beredar di televisi yang berkaitan dengan penjara bawah tanah. Sesuai dengan teori Stone, wisatawan tertarik untuk mencari makna dari kejadian. Dari sisi dilema etika, benturan antara komersialisasi dan konservasi danau tidak secara eksplisit menggunakan istilah dilema etika. Sejak tahun 2009, pengelola memperlakukan tiket yang dialokasikan untuk renovasi dan pengelolaan museum dan keberhasilan agar wisatawan menang. Ditemukan memiliki pengalaman emosional yang beragam seperti perasaan sedih, terkejut setelah mengetahui sejarah penyiksaan. Terdapat kebutuhan untuk terus menjaga keaslian bangunan dan fungsi aslinya meskipun dilakukan perbaikan. Jadi kesimpulan dari kasusnya bahwa saya membuktikan spektrum drug tourism dan treatment bahwa sebuah destinasi yang memiliki kadar kemeriahannya yang berbeda di satu lokasi. Hal ini membuktikan bahwa atraksi yang berkaitan dengan tragedi seperti perkumpulan 5 hari dan penyekapan tahanan memiliki potensi ekonomi yang tinggi jika didukung oleh fasilitas yang memadai dan pengelolaan yang profesional. Berikut studi kasus nasional. Memiliki keunikan dan syarat seperti sebuah program peninggalan di masa kolonial Belanda yang ada di kota Semarang. Oke, selanjutnya saya ambil lagi kita setelah tadi kasus nasional, sekarang kita membahas tentang studi kasus internasional lainnya. Dan di sini kami mengambil studi kasus di kampus Kabur yang ada di Australia. Jadi kenapa kami memilih kampus Kabur yang ada di Australia? Nah, dari sisi motivasinya itu, dari studi menunjukkan dari promotor. Promotor utama motivasi untuk mengunjungi camp konsentrasi observer. Yang pertama itu ada pemahaman diri atau rasa ingin mencari tahu tentang kehidupan hidup atau refleksi pribadi atau personal gitu. Lalu faktor yang kedua yaitu pengetahuan atau curiosity. Curiosity apa? Itu rasa ingin tahu atau kepo gitu kan tentang masalah atau sejarah-sejarah yang terjadi di negara lain ataupun di tempat lain. Dan ini para pengunjung itu ingin tahu secara detail tentang tragedi yang terjadi di masa lampau. Lalu yang ketiga dari
peristiwa pengetahuan masing-masing. Dari hal ini untuk penghormatan terhadap korban seperti pengunjung ataupun penduduk asli yang ada di sana, teman-teman, yang ada di Australia juga contohnya, dengan hati nuraninya untuk berempati atau seperti pada korban yang ada di masa lampau. Lalu korban adalah tempat yang mengunjungi, tempat yang mengunjungi maksudnya apa? Yaitu ketika kita berkunjung ke Australia, terutama ke kota yang ada di sekitarnya, kita harus untuk kayak konsentrasi untuk setidaknya berfoto-foto ataupun mengunjungi tempat wisata yang di sana. Karena di situ sudah terkenal bahwa Kewasir ini salah satu situs tinggalan budaya itu. Lalu yang kelima, eksklusivitas. Pada terakhir yang kelima ini membahas tentang pengalaman unik yang ada di Kewasir. Pengalaman ini tentang sejarah ataupun pentingnya edukasi dari hati. Jadi bisa disimpulkan kalau ini itu wisata edukasi teman-teman. Dan tujuan Westernboard ini didorong oleh rasa keingin-tahuan ataupun belajar tentang Holocaust ataupun genosida Holocaust ataupun pembantaian dari teman-teman kalau bahasa Indonesia. Yang dimana wisatawan itu menunjukkan rasa empati terhadap korban-korban Holocaust tadi atau pembantaian tadi. Lanjut. Nah, yang kedua kita bahas dari sisi dilema etikanya. Nah, dari dilema etika ini ada bentuk representasi dari tragedi. Representasi dari tragedi itu direpresentasikan sebagai peruntukan mana dan juga representasi yang dari sana yang diinterpretasi sebagai artefak sejarah. Jadi ada nilai sejarahnya yang menjadikan sebuah artefak di situ, teman-teman. Jadi semacam museum ataupun tempat-tempat sejarah. Lalu ada museum dokumenter juga yang berisi arsip, foto, dan juga testimoni para korban yang dituliskan di dalam dokumen-dokumen asli. Lalu ada monumen 102.000 batu sebagai simbol korban deportasi yang kita lihat nanti di video. Lalu yang kedua, bentuk perilaku wisatawan yang bermasalah. Nah, di sini yang dianggap sebagai dokumen itu adalah pengunjung yang mengambil foto secara tidak sensitif, tidak sensitif yang apa, yang contohnya berpose yang tidak sepantasnya ataupun melakukan menulis caption yang tidak sesuai dengan yang ada di sana ataupun bersifat tidak respect kepada korban dengan para korban yang ada di Kewasir. Lalu sebagai ini dijadikan sebagai tourism ataupun wisata yang hanya dijadikan tempat wajib gitu, teman-teman, yang bersifat nilai sejarah ataupun tempat memorial di dalam masyarakat. Lalu pengalaman dari ketika masa lalu ini teman-teman yang dikonsumsi sebagai bagian dari pengalaman wisata gitu. Lalu yang ketiga, ini dilema etika utamanya. Nah, dari situ muncul pertanyaan seperti apakah pemerintahan korban berubah menjadi objek wisata? Lalu apakah tragedi Holocaust ataupun genosida seperti ini dipahami secara reflektif atau hanya dikonsumsi sebagai pengalaman wisata? Lalu apakah organisasi benar-benar menjaga martabat korban? Oke, next. Sebagai kesimpulan kasus yang ada di Westernboard Australia ini, yaitu Westernboard itu memperkuat teori ataupun landasan teori dari spektrum ataupun dari tulisan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, teman-teman. Nah, di spektrum itu dijelaskan bahwa tingkat kegelapan tentang wisata yang akan dikunjungi. Nah, di sini tingkat kegelapan spektrum, tingkat kegelapan atau spektrum yang ada di Westernboard ini tidak sama, teman-teman. Dan dia masuk ke kategori dark side atau yang istilahnya memiliki tingkat kegelapan yang lebih besar gitu. Karena yang pertama itu karena memiliki autentisitas yang tinggi. Lalu yang kedua, narasi historis itu kuat, teman-teman, dan juga ada penekanan pada memorialisasinya. Jadi kasus ini membuktikan bahwa bukan situ saja yang dilakukan secara tapi tidak sepenuhnya bebas dari stigma untuk edukasi dan juga proses pengalaman. Artinya, data ujian ini selalu berada dalam lingkungan
ketegangan antara edukasi, memorisasi, dan juga pasar. Oke, next. Nah, selanjutnya kita akan diolah sedikit tentang camp reservoir yang ada di Australia. Nah, ini dia beberapa lingkungan yang ada di sini. Orang berbeda yang sudah dijelaskan tadi. Contohnya, camp itu ataupun membawa para tahanan terapi yang ada di camp reservoir. Nah, di sini bisa juga jadi pembagiannya yang menjadikan alat transportasi utama di masa lalu. Menjelaskan ini semua. Dan juga di sini yang perlu saya jelaskan mungkin seperti yang sudah tahu di sini banyak tahanan dari Yahudi ataupun dari yang dilahirkan dari Austria gitu ke Australia. Nah itu dia batu-batu yang saya jelaskan yang berjumlah 102.000 yang melakukan korban-korban yang ada di Camp Westerbork. Jadi setiap batu ini ada setiap individunya yang ada namanya yang disebut macam yang melakukan korban-korban yang ada di sana. Jadi di situ kurang lebih ada 102 batu yang berarti ada 102.000 orang ataupun korban yang ada di sana. Nah, jadi Camp Westerbork ini juga dipegang oleh Nazi waktu okupasi Nazi ke Australia. Jadi Nazi itu membantai para orang-orang yang Yahudi yang ada di Australia. Nah, di sini jelaskan juga bahwa ada salah satu hal yang terkenal, seorang wanita bernama Anne Frank yang sudah lama ada di Australia dan mengalami penderitaan atau kesusahan yang sangat kejam yang ada di sana. Dia tinggal di Westerbork karena deportasi dari Auschwitz, Austria. Lanjut kita akan masuk ke refleksi moral. Refleksi moral itu di mana batas etikanya ataupun bagaimana kita melakukan korban yang pernah di sana lalu sekarang tetap menjadi sebuah budaya. Lalu jika tidak dipersiapkan dengan budaya yang baru bisa didapatkan. Jadi berdasarkan studi kasus yang sudah kita presentasikan tadi, kita bisa melihat secara nyata bagaimana teori-teori yang di teori ini bekerja di lapangan, di mana duka dan peristiwa pariwisata ini bertemu dalam satu ruang. Namun, jika teman-teman mau yang menunjukkan teori-teori yang saya sampaikan tadi, ada satu pertanyaan yang mendasar yang harus kita tanyakan pada manusia kita masing-masing. Coba sejenak kita menentukan posisi di posisi korban ataupun keluarga korban yang ada di sana. Karena tidak ada keluarga yang tersisa ataupun kehilangan orang tercinta di sana, lalu melihat tempat itu sekarang dijadikan spot foto otentik, spot foto estetik yang berbayar. Bagaimana perasaan kalian? Apakah kalian akan merasa sejarah itu dihormati atau justru merasa luka kalian sedang dimamerkan di keuntungan? Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata pada realita di sisi lainnya. Gedung-gedung sejarah dan museum ini butuh biaya perawatan yang sangat mahal agar tidak hanya memakan waktu. Jika tempat itu tidak dikomersialkan dan tidak menarik wisatawan, dari mana biaya operasional itu bisa didapatkan? Apakah kita harus membiarkan sejarah itu runtuh, hilang, karena kita terlalu takut untuk bicarakannya dalam konteks ekonomi? Pada intinya, dan turisme tidak boleh dikelola seperti wisata hiburan biasa. Dia butuh manajemen yang memiliki jiwa dan etika. Di atas angka-angka statistik